Ayat hari ini adalah Mazmur 8, ayat 1-10. Mari kita baca bersama. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia, sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia, sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Amin. Hari ini, saya akan berbagi firman Tuhan dengan judul Manusia Memandang ke Langit. Di sebuah taman, ada jalan Goethe, yang di atasnya terukir kata-kata bijak ditinggalkan oleh Goethe di usia senjanya. Kata-kata dari profesor yang membuat taman ini sangat mengesankan. Jalan menuju tujuan yang benar adalah benar di setiap bagiannya. Tidak apa-apa untuk hidup dengan benar. Hidup dengan benar tidak selalu berarti hidup dalam kerugian. Profesor ini, setelah pensiun dari jabatannya sebagai profesor sastra Jerman di Universitas Nasional Seoul, secara pribadi membuat dan merawat sebuah taman bernama Yeobaek Seowon. Dalam kata-katanya, ia menggambarkan dirinya sebagai seorang hamba. Saya pernah melihatnya berkata bahwa tidak ada satu pohon pun, tidak ada sehelai rumput pun yang tidak tersentuh oleh tangannya. Sebagai seorang ahli Goethe kelas dunia, ia membuat sebuah jalan setapak di dalam taman itu yang disebut Jalan Goethe, yang kita lihat di video. Di sepanjang jalan setapak itu, ia mengukir kutipan-kutipan puisi Goethe favoritnya di atas batu. Salah satu kutipan itu menyentuh hati saya. Kutipan itu berbunyi seperti ini, hanya ketika hati terbuka, bumi menjadi indah. Pada dasarnya, tempat seperti apakah bumi itu? Bumi adalah tempat yang selalu kita pijak dan tempat yang selalu ada di sisi kita. Bumi seolah tidak istimewa dan tidak ada yang baru. Sehingga mungkin tidak ada yang bisa disebut indah atau terasa indah. Bumi itu, sekitar 200 tahun yang lalu, mendekati seorang penyair dengan cara yang istimewa. Bagaimana bumi yang biasa itu bisa terasa begitu istimewa dan indah? Apakah karena bumi telah berubah menjadi indah, berbeda dari sebelumnya? Tidak. Sang penyair menuliskan bahwa bumi menjadi indah bukan karena bumi berubah, tetapi ketika dirinya yang memandang bumi itu berubah. Dalam ekspresi puitis, ketika hatinya terbuka. Makna istimewa yang muncul dalam hal-hal biasa tidak selalu karena objeknya yang istimewa, tetapi bisa jadi karena kita yang memandang objek itu telah berubah. Keindahan ada di mana-mana, tetapi itu seperti hadiah yang hanya dapat ditemukan oleh orang yang hatinya terbuka. Kehidupan sehari-hari yang biasa, objek yang tidak istimewa, namun dunia yang sama dapat terlihat sama sekali berbeda, sama sekali baru, tergantung pada siapa yang memberinya makna. Dunia yang kita tinggali adalah tempat seperti itu. Jika kita menghadapinya tanpa perasaan, dunia itu bukan apa-apa. Tetapi jika kita mulai memberinya makna, dunia itu bisa menjadi tempat yang sama sekali berbeda. Dalam nas kita hari ini, diperkenalkan sebuah nyanyian dari seorang penyair yang memandang dunia dengan hati yang terbuka. Meskipun penyair ini hidup sekitar 3.000 tahun sebelum penyair yang saya perkenalkan tadi, ketika hatinya terbuka, dunia yang biasa ia lihat memberinya keharuan dan kegembiraan yang begitu besar, sehingga ia tidak bisa tidak bernyanyi, tidak bisa tidak menulis puisi. Mari kita baca bersama nas kita hari ini, Mazmur 8 ayat 2. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Amin. Daud, sang pemazmur, sedang menyanyikan tentang keindahan. Sambil merenungkan Tuhan yang memenuhi seluruh bumi, ia terkagum-kagum. Betapa indahnya semua ini. Pandangannya kemudian tertuju ke langit. Ia bernyanyi bahwa kemuliaan Tuhan menutupi langit. Bumi dan langit telah memikat hati sang penyair. Sebenarnya itu adalah langit dan bumi yang biasa saja. Pemandangan hari ini sama dengan pemandangan kemarin, dan besok pun tidak akan berbeda. Langit dan bumi selalu ada di sana. Namun, ada alasan mengapa Daud bisa bernyanyi dengan penuh kegembiraan seperti ini. Itu karena ia menemukan sentuhan tangan Tuhan yang meresap di dalam bumi dan langit itu. Sentuhan tangan Tuhan inilah yang menjadi tema utama dari puisi ini.
Daud merasakan sentuhan tangan Tuhan secara khusus di langit yang selalu ia pandangi dan di dalam makhluk-makhluk ciptaan yang selalu ada di sekitarnya. Dan ia menciptakan puisi ini untuk mengagumi dan memuji Tuhan. Pertama, Daud merasakan sentuhan tangan Tuhan sambil memandang ke langit. Mari kita baca bersama nas kita hari ini. Mazmur 8 ayat 4. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Amin. Saat ini Daud sedang mengangkat kepalanya dan memandang ke langit malam. Sebagai seorang gembala, Daud pasti sering hidup sambil melihat langit malam di padang. Namun, pada malam itu, langit terasa lebih istimewa bagi Daud. Apakah langit pada malam itu berbeda dari langit sebelumnya? Apakah bulan dan bintang-bintang pada malam itu berbeda dari sebelumnya? Tidak. Hanya saja hati Daud pada malam itu benar-benar terbuka. Dalam ungkapan Goethe, hatinya terbuka. Dan dalam ungkapan kita sebagai orang beriman, mata imannya terbuka. Pada malam itu, mata iman Daud terbuka terhadap dunia ciptaan Tuhan. Mata iman itu menemukan satu hal yang istimewa di dalam hal-hal yang selalu terlihat. Satu hal istimewa yang ditemukan Daud adalah sentuhan tangan Tuhan. Ketika mata iman terbuka, langit yang sama terasa sebagai langit istimewa yang diciptakan oleh jari-jari Tuhan. Dan bulan serta bintang-bintang yang sama pun terasa seperti hadiah yang Tuhan sendiri sediakan untuknya. Penting bagi kita juga untuk menyadari sentuhan tangan Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam hal-hal yang selalu ada di sekitar kita, di dalam peristiwa-peristiwa biasa yang selalu terjadi, di semua tempat itu, kita dapat merasakan sentuhan tangan Tuhan. Setiap kali musim berganti, pemandangan berubah secara misterius. Panas terik yang sepertinya tidak akan pernah berakhir berlalu begitu saja. Dan musim dingin perlahan-lahan mendekat dalam pemeliharaan Tuhan yang begitu halus. Tim pelayanan ramen setiap hari Rabu, mereka menyajikan lebih dari 100 mangkok kepada anak-anak dan penduduk sekitar. Mereka beristirahat di musim panas karena panas. Tetapi sekarang sudah tiba musim di mana kami khawatir apakah tidak terlalu dingin untuk makan ramen di halaman. Rasanya seperti tidak akan pernah berubah, tetapi musim selalu berganti tanpa pernah gagal dan musim baru dimulai. Bagaimana ini bisa dijelaskan jika bukan karena sentuhan tangan Tuhan? Saat saya belajar di luar negeri, saya pernah mencoba bertani. Bukan sesuatu yang luar biasa, hanya menanam daun perila. Saya memanen dan kain bijinya. Selama hampir 10 tahun saya berkebun. Selain untuk dimanggeta, saya juga membagikan pada tetangga. Karena soal tersebut, jadi saya berusaha sendiri. Saya tidak punya lahan pertanian. Asrama tempat saya tinggal berada di lantai 3, dan ketika saya membuka jendela, ada sebuah taman bunga kecil tepat di depan jendela, lebih seperti pot bunga besar. Lebarnya sekitar 1 meter, dan panjangnya sekitar 50 cm. Di sana, saya menanam biji daun perila yang saya bawa dari Korea, dan saya ingat memanennya dengan cukup baik. Saya bahkan membagikannya kepada para mahasiswa internasional tetangga. Saat itulah saya ingat berpikir, ini sungguh aneh. Saat musim semi tiba, saya menanam benih dan menyiramnya. Seringkali tidak ada perubahan besar meskipun saya menyiramnya dengan cukup air keran selama berhari-hari. Terkadang benih tidak berkecambah sama sekali, atau jika tunas kecil muncul, pertumbuhannya seolah berhenti. Namun, yang membuatnya berbeda secara nyata adalah setelah hujan turun. Setelah hujan turun deras sekali, pemandangan taman bunga itu berubah total. Pot bunga yang tadinya hanya berisi tanah menjadi tertutup oleh tunas-tunas baru. Kecepatan tumbuhnya pun berbeda, sampai-sampai saya harus mencabut sebagian. Setelah hujan, ketika saya bangun, saya akan melihat daun perila yang tumbuh beberapa sentimeter dalam semalam. Saat itu, sambil bertani di lahan seukuran telapak tangan itu, saya menyadari betapa berbedanya air yang diberikan manusia dan air yang diberikan Tuhan. Saya jadi berpikir, inilah sentuhan tangan Tuhan yang menghidupkan. Jumlah airnya mungkin lebih banyak saat saya yang memberikannya. Namun, seberapa baik pun saya menyiramnya, itu tidak bisa menandingi sekali hujan yang Tuhan turunkan. Seperti inilah sentuhan tangan Tuhan yang memberi kehidupan. Jika yang pertama Daud mengalami sentuhan tangan Tuhan saat memandang langit, yang kedua ia merasakannya saat memandang bumi. Mari kita baca bersama nas kita hari ini. Mazmur 8 ayat 7-9. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Amin.
Di ayat 4, tertulis buatan jarimu, tetapi di ayat 7, diungkapkan buatan tanganmu. Ini dapat dipahami sebagai ekspresi puitis untuk memberikan variasi. Kian ticunani an langit yang dipinbang oleh manusia, tapi juga bumi akan di bawah kakinya untuk dikuasai. Ini berarti Tuhan telah memberikan kepada kita apa yang telah Ia ciptakan dengan tangannya. Jika hati tidak terbuka, semua ini terlihat seperti apa? Mereka hanyalah binatang, hanyalah burung, dan hanyalah ikan. Mereka ada di sana kemarin, ada di sana hari ini, dan besok pun akan tetap ada. Hati Daud juga terbuka terhadap makhluk-makhluk ciptaan ini. Sesuatu yang diciptakan untukku, sesuatu yang dianugerahkan untukku, bahkan sesuatu yang diletakkan di bawah kakiku, untukku kendalikan. Sambil memandang makhluk-makhluk ciptaan di atas bumi, Daud mengaku dan memuji bahwa Tuhan telah menciptakannya untuk dirinya. Kita yang hidup hari ini juga membutuhkan perspektif seperti ini. Kita membutuhkan iman untuk memandang hal-hal yang akrab di sekitar kita, bukan sebagai sesuatu yang selalu ada, melainkan sebagai anugerah Tuhan untukku. Tuhan telah menempatkannya di sana untukku. Setiap hal kecil itu adalah sesuatu yang Tuhan sendiri anugerahkan bagi kita. Hal-hal yang baik sebagaimana adanya, dan hal-hal yang kurang baik pun sebagaimana adanya. Tuhan telah menempatkannya di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Terakhir, ada sentuhan tangan Tuhan yang paling penting, yaitu diri kita sendiri. Daud bernyanyi tentang sentuhan tangan Tuhan yang luar biasa saat ia memandang dirinya sendiri. Mari kita baca bersama nas kita hari ini. Mazmur 8 ayat 5-6. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Amin. Daud memandang langit dan bulan, serta bintang-bintang yang Tuhan tempatkan, lalu ia menemukan Tuhan yang memikirkan dirinya. Dengan melihat berbagai binatang di atas bumi, ia menemukan apa yang Tuhan pikirkan tentangnya. Ia menemukan hati Tuhan. Sambil memandang semua yang telah Tuhan ciptakan ini, Daud sampai pada perenungan tentang keberadaan dirinya sendiri. Ia berpikir, siapakah aku ini, sehingga aku menerima kasih Tuhan yang seperti ini? Tidak peduli seberapa banyak kita melihat ke dalam diri kita, tidak ada syarat yang membuat kita layak menerima kasih seperti ini. Tidak peduli seberapa banyak kita berpikir, tidak ada kualifikasi seperti itu di dalam diri kita. Namun, Tuhan memberikan semua ini kepada kita, dan membuat kita hidup sambil menikmatinya. Kita adalah makhluk seperti ini di hadapan Tuhan. Makhluk yang hanya menerima kasih. Makhluk yang hanya menerima anugerah. Sama seperti orang tua yang memberikan kasih dan berkorban untuk anak-anak mereka. Tuhan adalah pribadi yang mengasihi kita tanpa pamrih, memeluk kita tanpa syarat. Meskipun kita tidak memiliki kualifikasi apapun, meskipun kita tidak mencapai prestasi atau hasil apapun. Saudara-saudari yang terkasih, adakah di antara Anda yang merasa lelah secara rohani dan merasa sedikit jauh dari Tuhan? Apakah Anda berpikir, dulu tidak seperti ini, dulu aku sangat bersemangat dalam kehidupan beriman. Tetapi sekarang hubungan saya dengan Tuhan menjadi sedikit canggung. Saudara-saudari, bagaimana perasaan Tuhan tentang keadaan kita yang seperti ini? Apakah Tuhan juga merasakan hal yang sama seperti yang kita rasakan? Tidak. Ketika Tuhan pertama kali bertemu dengan kita, Ia memeluk kita yang tidak memiliki syarat dan kualifikasi apapun. Lalu, apakah Ia telah berubah sekarang? Apakah Ia mencari kualifikasi dan syarat? Tidak. Bahkan sekarang pun Tuhan kita tetap memperlakukan kita seperti itu. Meskipun tidak ada satupun sisi yang dapat dipandang baik, meskipun hanya ada bagian-bagian yang kaku dan bengkok, Tuhan tetap menganggap kita sebagai anak-anak-Nya yang terkasih. Tidak pernah berubah. Itulah sebabnya Daud mengaku seperti ini. Apakah manusia sehingga? Apakah anak manusia sehingga? Ini adalah pengakuan yang mengatakan, bagaimana engkau bisa memperlakukan aku yang tidak memiliki apapun yang dapat dipandang baik dengan begitu mulia? Saya ingin menggambarkan Tuhan yang seperti ini sebagai pribadi yang memperlakukan kita yang terburuk sebagai yang terbaik. Tuhan kita selalu seperti itu. Di ayat 6, ungkapan tentang keberadaan manusia dijelaskan dengan lebih spesifik. Mari kita baca sekali lagi ayat 6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Amin. Di sini manusia digambarkan sebagai makhluk yang hampir sama seperti Allah, atau sedikit lebih rendah dari Allah dalam terjemahan lain. Kita cenderung hanya berfokus pada kata hampir, yang menyiratkan suatu kekurangan.
kita mendapatkan kesan yang kurang menyenangkan atau negatif. Namun, kita perlu memperhatikan dengan siapa manusia dibandingkan dalam nas ini, karena itu sangat penting. Manusia sedang dibandingkan dengan siapa? Manusia sedang dibandingkan dengan Allah. Keberadaan manusia yang fana ini dijelaskan melalui persettingan, hampir sama seperti Allah. Keberadaan manusia, keberadaan diri saya, adalah keberadaan seperti itu. Tuhan begitu menghargai kita, sehingga Ia rela menjadi subjek perbandingan bagi kita. Sebegitu berharganya, sebegitu istimewanya Ia memandang kita. Ia meruntuhkan jurang absolut antara pencipta dan ciptaan. Ia sendiri datang ke sisi manusia dan menjadikan dirinya subjek perbandingan, sehingga menjadikan kita makhluk yang begitu mulia, yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Orang-orang, ketika mengungkapkan betapa berharganya sesuatu, akan berkata sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Mungkin ini adalah ungkapan terkuat yang bisa dipikirkan manusia. Namun, ungkapan yang jauh lebih kuat yang Tuhan berikan kepada kita adalah ungkapan di ayat 6 ini. Membuat manusia hampir sama seperti Allah. Subjek perbandingannya sendiri berada pada level yang berbeda. Allah yang menciptakan langit dan bumi secara pribadi menjadi subjek perbandingan untuk menggambarkan manusia, untuk menunjukkan betapa istimewanya keberadaan manusia. Tidak ada ungkapan yang lebih kuat dari ini. Tuhan telah menjadikan kita sebagai makhluk yang dapat dibandingkan dengan dirinya sendiri, yang dapat masuk ke dalam satu kalimat dengannya. Sekarang, Ia ingin kita menyadari betapa berharganya kita. Kita adalah makhluk seperti itu bagi Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dikatakan bahwa hal-hal indah hanya terlihat ketika hati terbuka. Bukankah sentuhan tangan Tuhan juga hanya terlihat ketika hati terbuka? Hal-hal yang telah Tuhan anugerahkan di berbagai sudut kehidupan kita akan mulai terlihat ketika mata iman terbuka. Oh, langit itu pun Tuhan anugerahkan untukku. Bumi ini pun Tuhan berikan untukku. Keluarga dan tempat kerja bukan diberikan Tuhan untuk sekadar menyusahkan saya, tetapi diberikan untuk saya, untuk menghidupkan saya. Ketika hati terbuka, ketika mata iman terbuka, sentuhan tangan Tuhan yang seperti ini akan terlihat. Hal-hal yang telah Tuhan anugerahkan akan terlihat, dan di dalamnya Tuhan pun akan terlihat. Dan hanya ketika hati terbuka, diri kita sendiri akan terlihat. Terkadang kita merasa begitu kecil dan menyedihkan. Tetapi kita adalah makhluk seperti apa? Kita adalah makhluk yang dapat dibandingkan dengan Allah. Kita adalah makhluk yang tercatat dalam satu kalimat dengan Allah. Kita bukanlah sekadar makhluk yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun di dunia, melainkan kita adalah satu-satunya ciptaan yang menjadi subjek perbandingan dengan Allah. Kita adalah makhluk seperti itu. Tuhan begitu menghargai kita. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan, agar di minggu yang baru ini, Anda akan hidup dengan hati yang terbuka dan menemukan hal-hal yang indah. Pandanglah langit buatan jari-jari Tuhan dan temukanlah keindahannya. Rasakanlah keindahan Tuhan di dalam seluruh dunia, ciptaan buatan tangannya. Dan semoga minggu ini Anda menyadari bahwa keindahan sejati, keindahan yang begitu tak ternilai, sampai-sampai Sang Pencipta membandingkan dirinya dengan kita untuk menunjukkan siapa diri kita, terkandung di dalam diri kita sendiri. Dengan demikian, kita kembali menyadari bahwa kehidupan kita sehari-hari adalah tempat yang penuh dengan keindahan Tuhan. Saya memberkati Anda semua, jemaat sekalian, dalam nama Tuhan, agar Anda dapat mengisi kehidupan sehari-hari yang biasa itu dengan keistimewaan persekutuan yang mendalam dengan Tuhan. Sambil merenungkan firman yang diberikan, mari kita menyanyikan pujian anugerah. Semua yang telah kunikmati, semua waktu yang telah kulalui, setiap langkah yang telah kujalani, bukan hal biasa, melainkan anugerah. Mentari pagi dan senja di petang, wangi bunga semi dan buah musim gugur, setiap saat di musim yang berganti. Bukan hal biasa, melainkan anugerah. Semua anugerah, 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 anugerah tak terhingga. Kusadari tiada yang biasa dalam hidupku, semuanya anugerah, anugerah. Mari kita berdoa sambil merenungkan firman yang telah diberikan. Tuhan, biarlah hati kami terbuka dan mata iman kami terbuka. Biarlah kami menemukan sentuhan tangan Tuhan yang Engkau anugerahkan bagi kami di tengah kehidupan sehari-hari. Dan biarlah kami menemukan bahwa kehidupan yang biasa ini adalah tempat yang penuh dengan anugerah istimewa dari-Mu. Mari kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Karena Engkau telah meninggikan dan menghargai kami sebagai makhluk yang begitu mulia. Makhluk yang dapat dibandingkan dengan Allah Sang Pencipta, melampaui segala sesuatu yang berharga. Biarlah kami
menjadi orang-orang yang menemukan keindahan Tuhan di dalam langit dan bumi yang Kau anugerahkan bagi kami, dan di dalam semua makhluk ciptaan. Biarlah kami semua selama menjalani kehidupan sehari-hari, merasakan sentuhan tangan Tuhan yang melimpah, dan mengubah kehidupan yang biasa itu menjadi waktu yang istimewa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.